Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam. Malam. Wih, mantap banget nih, masih semangat banget nih kayaknya di malam-malam begini nih. Gimana nih yang puasa? Yang puasa kira-kira lancar nggak nih puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Bagus, mantap. Semangat ya malam-malam begini ya. Terutama untuk Muhammad Raihan nih kayaknya nih. Semangat banget nih kayaknya nih. Semangat Pak, semangat 45. Terus jangan manggil Pak ya. Kita tuh beda 5 tahun lah. Oke, jadi sebelum kita dimulai, lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya Denis Devin Alvito dari Universitas Negeri Jakarta, pendidikan dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan memfasilitasi Anda sekalian tentang mengenai materi cara teknik, tips dan teknik menulis untuk pemula. Nah, pertama-tama nih di sini ada nggak sih yang penulis nih, di sini ada penulis kan nih kira-kira? Enggak ada Bang. Oh, kayak kalau dilihat dari saudara Daulah sih kayaknya nih penulis banget nih kayaknya nih. Enggak, Kak, saya bukan penulis. Oh, kesibukan apa Mas? Kuliah aja, Pak, sibukan lah. Jadi menulis ya. Nih kira-kira ada yang pernah menulis gak sih, kayak menulis blog apa gimana gitu, menulis tangan. Kira-kira di sini ada nggak? Siapa aja boleh kok. Kita di sini relax aja, sharing aja sharing. Oh, kalau lihat dari partisipan sih di sini ada Mas Rahmat Eko. Coba Mas Rahmat Eko. Ya, hadir Mas. Gimana? Punya pengalaman untuk menulis? Ya, nulis nulis indah ini. apa gimana? Nulis dongeng. Oh, dongeng ya, bagus. Di sini juga ada saudara Muhammad Arif ya. Gimana Muhammad Arif? Iya, Mas. Paling saya nulis artikel aja sih Mas di website, kalau enggak infografis untuk publisitas aja gitu. Oke, mantep banget sih itu. Emang kepake banget sih itu menulis. Mungkin gak usah lama-lama lihat, langsung aja kita ke materi. Ini gimana nih? Kita di sini relax aja sharing, ya kan? Sharing is caring, bro. Kira-kira share screen-nya udah muncul belum? Sudah. Udah ya. Oke. Mantap nih. Kelihatan gak sih? Apa harus dikecilin lagi? Nih, kecilin kali. Oke nih, jadi ini ada salah satu flyer dari kelompok saya. Saya dari kelompok 16. Dari pelajaran media pembelajaran nih. Nah, ini flyer tuh fungsinya. Nah, di flyer ini jadi flyer kelompok saya ini judulnya tips dan teknik menulis untuk pemula. Nah, sebelumnya kalau belum ada yang tahu tips dan teknik menulis untuk pemula, mungkin bismillah lah, habis saya memfasilitasi kalian semua nih, masuklah, ya kan, tahu lah. Jadi nih, yang tadinya kamu menulis jadi bisa menulis. Kita mulai aja mungkin. Di sini tipsnya ada yang tips pertama nih. Tips pertamanya merubah mindset. Merubah mindset tuh penting banget mungkin sih. Dari yang kita tidak mindset kita nih di otak nih, yang aduh menulis apa banget sih ya kan, menulis susah ya kan, menulis cuman buat orang-orang yang ahli. Menulis tuh bosen. Nggak begitu. Kita harus merubah nih di otak kita. Kalau kita males ya
bakalan males terus. Kayak contohnya kayak pelajaran matematika nih. Pelajaran matematika kalau kita nggak suka nih matematika, bakalan susah ngikutinnya. Kalau misalnya kita suka, seneng, di bawah happy aja, mungkin walaupun bagaimana caranya, belajarnya masuk deh matematika. Jujur aja nih, buat pengalaman saya ya di matematika. Tapi kan ini lagi misalkan. Nah, untuk yang kedua tuh memiliki alasan kuat mengapa harus menulis. Jadi kita tuh punya alasan yang kuat gitu. Kenapa harus menulis? Manfaatnya menulis itu apa sih yang kita dapat? Jadi tuh menulis itu penting banget gitu. Dengan adanya tulisan kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Banyak sih pasti. Jadi buat berpikir lebih kritis apa gimana, pasti kita harus menuangkan tulisan gitu. Nah, untuk yang ketiga ada terapkan teknik menulis bebas. Nah, jadi kita kalau mau teknik pertama itu kita buat menulis, kita mengarang aja dulu yang kalian suka tuh apa gitu, menulis tuh kayak gimana yang kalian suka, bebas aja dulu. Nah, di bebas itu ada tiga tahapan nih. Nah, tahapan yang satu tuh tentukan batas waktu. Nah, di situ terserah mau berapa menit, yang sesuka dari diri, ada kemauan tuh enak lah menulis bebas tuh. Itu apa namanya, teknik yang pertamanya itu menulis pemula. Nah, yang kedua tuh menulislah sampai batas waktu habis. Jadi menulis tuh tidak dibatasi lah. Itu ketiga baca dan edit. Nah, ntar kita baca lagi, nah kira-kira divariasiin enaknya gimana nih ya kan, biar nggak bosen lah sebagai penulis, ntar juga yang ngebaca juga nggak bosen. Jadi ya, nah untuk menulis dengan meniru tuh bukan kita maksudnya meniru itu bukannya jelek ya, maksudnya tuh kita kalau mau belajar mau masuk ke dunia penulisan nih, jadi kita pertama belajar menulis dulu nih, karya tulis orang kita lihat dulu, terus kita pelajari, terus kalau bisa bukan diacak-acak sih, apa sih namanya, ditiru lah, dimodif-modif dikit-dikit. Nah kalau udah kasar banget tuh, baru tanpa meniru kita. Jadi itu buat sebagai referensi aja, sebagai mencoba. Mungkin dari flyer segini saja, kita lanjut aja ke mana ini, ke brosur ya. Ini kira-kira udah keganti belum? Udah bang, udah mas. Sudah, Mas. Oke. Gimana nih? Udah kebayang nggak sih? Ya kan? Kalau kurang kebayang nanti saya ini lagi. Nah, di sini ada brosur. Ini brosur juga sama dari kerja kelompok saya juga nih. Nah, di sini saya menjelaskan brosurnya tuh. Brosur, namanya brosur berarti lebih besar lah, lebih cangkupannya lebih banyak daripada flyer. Flyer kan kayak poster mini gitu. Mungkin di brosur ini kita pertama nih lihat ada tulisan tips dan teknik untuk menulis untuk pemula. Nah, penyebabnya apa aja sih sebenarnya? Yang pertama tuh mindsetnya salah. Seperti yang sudah saya katakan tadi tuh, mindsetnya tuh orang-orang tuh yang belum bisa menulis tuh berpikir apa sih menulis ya kan? Enaknya apa, benefitnya apa? Di mindset kita tuh gitu. Menulis tuh apa sih ya kan? Ribet lah, susah lah ya kan? Salah, di situ kita salah banget. Jadi kita harus berubah mindsetnya dari yang negatif tentang menulis kita menjadi positif. Nah, untuk kedua, motivasinya rendah nih. Jadi kita tuh harus ini motivasi, kayaknya gue pengen jadi penulis nih kayak Fiersa Bersari nih, kayaknya anak-anak muda pasti tahu dong Fiersa Bersari. Kalau dilihat dari ini sih saudara Rehan kayaknya Fiersa Bersari banget nih kayaknya nih. Nah, jadi kalau ada motivasi kita tuh kayak gue pengen banget nih kayak dia nih penulis ya kan, sukses menulis dari menulis ngeluarin buku lah, apa novel ya lumayan lah, udah nambah wawasan,
ngasah skill terus jadi artis juga sih mungkin, jadi panutan. Nah, nomor 3 nih, poin ketiga, bingung tidak tahu dari mana mau mulai nih. Nah, kalau di sini kita mulai dulu dari kecil-kecil dulu, dari cara membaca dulu ya kan, baca-bacanya dulu, baca-baca ngeliat-liat gimana triknya, lebih lihat lagi menulis gimana. Nah, dari sini kalau kesulitan dalam menulis sih apa sih ini ada apa sih bagaimana solusinya gitu kalau menulis itu susah gitu kan berubah mindset udah tuh jadi otak kita udah berubah mindset. Alasan kuatnya tadi sudah dijelaskan di flyer nih yang ini mungkin kita lanjut lagi deh dengan caranya. Nah dengan cara apa untuk kalau kita mau melakukan penulisan untuk pemula mungkin dengan satu tentukan ide. Nah ini lumayan penting nih di sini pemilihan ide tuh perannya jadi lumayan oke sih ya kan. Dari idenya sendiri kita di situ punya ide. Nah, idenya tuh terserah kalian mau mulai yang mana. Jadi sesuai kesukaan kalian lah, passionnya di mana gitu. Kalau dari kalian ini misalnya suka banget nih sama peperangan. Misalnya kayak apa sih namanya? Namanya ke tentang ini apa tentang dewa-dewa ya kan. Dari situ kita passionnya tuh oh ya udah di sini sejarah-sejarah ini ya kan Yunani apa nggak harus itu jadi sesuai passion kita aja mungkin nih tipsnya gitu idenya tuh harus kita pikirin dulu mau kemana yang lebih seru sih ya sesuai dengan pekerjaan mungkin kalau ada gambaran misalnya tentang kopi apa mau kerja barista. Nah mungkin di sini juga ada kendala ya. Nah kendalanya tuh kalau misalnya ini tujuan kalau sudah mencoba teknik menulis bebas tapi kenapa tidak berhasil. Nah di sini lakukan cara menulis dengan meniru. Nah meniru kayak seperti tadi yang sudah saya jelaskan di flyer. Nah tujuannya latihannya bukan untuk plagiat dan publikasi. Tuh. Sebenarnya itu menulis itu tidak sulit. Kita hanya perlu merubah mindset dan kuatkan motivasi caranya. Terapkan teknik menulis bebas dan jika masih sulit berlatihlah dengan meniru. Ya, oh iyalah kawan-kawan yang mumpung masih muda nih kita ada kemauan untuk menulis. Menulis tuh nggak yang dibayangkan oleh kalian, sangat penting banget serius. Kalau menulis tuh, kayak misalnya ntar ada tugas membuat esai, itu menulis sangatlah berguna banget tuh menulis esai. Buat pengalaman saya ya. Oke, jadi mungkin ada sedikit close statement dari saya nih. Jadi kayak nih orang boleh pandai setinggi langit tapi selama ia tidak menulis ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Kutipan dari Pramudia Ananta Toer. Oke mungkin segini aja mungkin ya karena materinya juga sudah nyampai di sini. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung japri saya, mungkin saya nanti di mana kolom komentar akan saya kasih nomor WhatsApp, Instagram, semua Twitter, media sosial lah. Nah untuk perihal ini apa link brosur dan link ininya apa flyernya mungkin nanti saya akan berikan di link di apa room chat juga. Oke nanti sebelumnya sebelum penutupan mungkin sesi dokumentasi kali ya biar seru nih. Oke di pause dulu ya. Yang mana? Ini. Ini sini gue foto. Oke, oleh yang mau record. Oke, sebentar ya, saya record aja. Udah, nggak usah repot-repot, Mas Arif, biar saya tugas saya ini karena. Oke, mungkin sekian terima kasih dari saya sendiri sebagai fasilitator dari pembelajaran tentang tips dan teknik menulis.
Mungkin itu aja, mungkin kalau syukur-syukur bermanfaat sih untuk kalian. Jadi ya terima kasih lah udah menyempatkan waktu untuk berpartisipasi dalam kelas malam ini ya kan. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik lah buat kalian semua. Amin. Oke, sebelumnya nih dokumentasi dulu ya. Oh, udah ya. Oh iya. Jadi makasih ya kawan-kawan ya. Sama-sama, Bang.